berkumpul di aula Masjid Al-Hidayah untuk melaksanakan halal bihalal di RT 05 plus RT 06. Terima kasih juga kami ucapkan pada ibu-ibu super yang telah menyiapkan sajian yang istimewa ini yang luar biasa atas kerja kerasnya, dan juga atas nama pengurus RT dan RW kami juga mohon maaf lahir batin jika ada satu dua kata atau perbuatan yang salah. Terima kasih juga kehadirannya Bapak RW kita, Pak Abdul Aziz, dan para tokoh sepuh di RT 05. Berikut saya sampaikan dalam acaranya, yaitu pertama pembukaan sudah kita lakukan, dan kedua adalah sambutan dari ketua RT, dilanjutkan sambutan ketua RW, dan mungkin ada sedikit tanya jawab jika ada terkait masalah lingkungan bisa langsung disampaikan, atau nanti saat selesai makan sambil santai kita bisa tanya jawab terkait lingkungan. Apa aja sih perkembangan di RW 12? Untuk mempersingkat waktu, acara dilanjutkan yaitu sambutan dari Ketua RT 05 RW 012 untuk Bu Nino bersekarang. Udah apa-apa, bagus itu, bagus. Kena semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Yang terhormat Ketua RW Bapak Aziz beserta istri. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu warga 05. Yang terhormat Ibu Arisan. Dan yang terhormat para pengurus RT 05. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di acara halal bihalal. Halal bihalal sudah biasa kita laksanakan setiap tahun karena untuk mempererat tali silaturahmi. Kita berkumpul di sini bukan hanya untuk bertemu saja ya, jadi untuk mempererat tali silaturahmi ya, antara ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, supaya terjalin gimana ya, rasa rukun, kompak. Juga malam ini kita berkumpul untuk sekali-sekali berbicara, ada yang salah, ada yang ini bisa disampaikan kepada saya gitu ya, ada yang salah, ada yang benar, kesalahan saya. Dan juga di sini saya sebagai ketua RT ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya jika mempunyai kesalahan dari perkataan atau perbuatan. Saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sebelum acara dimulai, di warga kita sedang ada yang terkena musibah, ya, Bapak Mulyadi atau suami dari Ibu Tuti. Dia meninggal jam 4 tadi, 4 sore di kediamannya di Jalan Benda Jaya Blok Y ya, Blok Y. Dan akan dimakamkan besok ya, setelah sholat zuhur atau setelah sholat zuhur. Jadi sebelum kita mulai acara ini, sebaiknya kami ingin meminta para warga nanti untuk mendoakan, ya, mendoakan para Bapak Mulyadi untuk menjadikan husnul khotimah. Ya.
Allah juga melembutkan hati kita untuk saling memaafkan dan menjaga persaudaraan ini dengan ikhlas. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf lahir dan batin ya, sekali lagi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu RT atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua RW 012 yaitu Bapak Abdul Aziz. Untuk itu aku silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan semuanya alhamdulillah, puji syukur kita berada pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada hari ini kita sudah berkumpul di tempat ini dalam rangka kita bersilaturahim. Mudah-mudahan acara kita ini, pertemuan kita ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Salam tercurahkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati Ketua RT 05 Ibu Ninu, beserta para pengurusnya yang saya hormati FKDM, Bapak Audi, tokoh masyarakat RT 05 Ibu, semoga ya serta yang lainnya, serta para ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan permohonan maaf kepada warga RW 012, terutama warga RT 5 RW 012 yang selama ini tentunya banyak salah dan khilaf, baik yang disengaja ataupun tidak, baik itu atas nama pribadi ataupun atas nama keluarga ataupun atas nama pengurus. Saya mengucapkan ribuan dan maaf yang sebesar-besarnya kepada para ibu bapak-bapak warga RT 5 RW 012 pada kesempatan ini. Nah, alhamdulillah, terima kasih saya sudah diundang pada kesempatan ini. Bu RT, terima kasih sudah diinformasiin. Jadi informasinya katanya ikuti katanya dia menciri khas kembali kepada kesucian. Alhamdulillah, dan sebelum kita banyak penyampaian kepada warga kita, jamaah kita, Bapak Mulyadi bin Fulan, mudah-mudahan Bapak Mulyadi diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal ibadahnya, dijadikan kuburnya Allah menjadikan kita semoga dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para tokoh masyarakat yang ada di wilayah RW 012, khusus yang ada di warga RT 5 yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang kalam, pada kesempatan yang sedikit saya ingin menyampaikan. Pertama, ucapkan terima kasih kepada warga RT 5 RW 012 atas support terhadap lingkungan di wilayah RW 012, terutama dalam hal ini adalah terkait dengan sistem
keamanan di wilayah RW 012 khusus untuk wilayah Benda Jaya RT 3 sampai dengan RT 6, RT 8 terkait dengan masalah makanan untuk berbuka puasanya, untuk makan sahurnya, untuk THR-nya, untuk honor bulanannya dan sebagainya, yang itu sudah kami sampaikan semuanya 100% apa yang disampaikan oleh para ketua RT maupun benda RT langsung semuanya. Mudah-mudahan niat baik para warga semuanya akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lingkungan kita akan menjadi lingkungan yang terus kita berusaha menjadi lingkungan yang aman, yang tentram, yang di wilayahnya enak gitu. Jadi kita mau ibadah enak, kita mau ngapain itu enak, mudah-mudahan. Nah, kemudian terkait ada informasi mengenai lingkungan, ingin saya menyampaikan yang pertama, memang pada H-min berapa menjelang Idul Fitri terkait dengan warga kita di RT 8 yang memang ada sedikit problem yang saya dapat laporan. Alhamdulillah dari laporan Pak DKM Masjid Al-Hiyah, kemudian Pak Haji Kus, dan saya sudah ketemu dengan pihak keluarga, sekarang sedang ditangani oleh yayasan yang sebelumnya di Rumah Sakit Murid Sawit, dan sekarang sudah diamankan dalam penanganan pengobatan di sebuah yayasan. Jadi memang agar warga menjadi aman, nyaman, tidak ada sesuatu hal yang nantinya mengakibatkan sesuatu yang kita tidak inginkan. Jadi ketemu dengan pihak keluarga memberikan saran seperti itu, karena memang saya sudah sampaikan ke lurah juga, apabila memang ada problem kami mengurus RW dan kelurahan siap menjembatani untuk ditempatkan di yayasan pemerintah yang berkaitan dengan masalah itu. Jadi itu yang terjadi di lingkungan. Memang pengaduan sudah masuk ke saya terkait dengan masalah itu, terkait dengan masalah security RW 012 yang memang ketakutan juga karena pernah dibawa di balok gitu ya. Jadi saya kira memang itu jangan ada lawanan karena memang sedikit beda lawannya. Jadi makanya saya informasikan ke keluarganya untuk cepat ditangani. Alhamdulillah saat ini sudah ditangani dia. Kemudian terkait dengan masalah-masalah yang lainnya, dan ini memang harus kita waspadai, mengantisipasi, karena memang H-3 menjelang Lebaran juga, waktu itu kita mengangkat orang yang bertransaksi diindikasikan diduga adalah transaksi narkoba, tapi pelakunya itu yang saya tangkap itu, yang saya interogasi dari Bekasi Barat ya. Jadi transaksinya di RT 8, tepatnya di depan rumah Ibu Haji ya, Pak Haji almarhum. Transaksinya itu impor. Jadi indikasinya menurut beliau itu adalah transaksi HP. Transaksi HP, tapi indikasinya sepertinya narkoba jenis gorila yang tergabung sintetik ya, dan itu lebih berbahaya. Oleh karena itu, ini yang kita curigai oleh para pengurus semuanya, termasuk keamanan wilayah RW 012,
artinya yang saat ini sampai saat ini kita sedang menilai juga mencurigai terkait dengan peredaran atau dijadikan tempat kita transaksi narkoba. Jadi sekali lagi saya mengingatkan kepada para warga yang punya anak untuk minta tolong sekali-kali dicek, sekali-kali untuk diarahi, jangan sampai terlibat terkait dengan masalah ini, karena memang transaksi ini tidak hanya terjadi di wilayah RW 12, tapi juga di wilayah RW lain banyak jenisnya seperti ini transaksi sama. Jadi dengan jenis orang yang naruh berbeda dengan orang yang ambil, gitu. Dan itu di tempat-tempat yang memang tidak dicurigai, bisa di pot, bisa itu di tiang listrik yang ada tulisannya misalnya sedot mesin, bisa juga di tempat-tempat lain yang memang kita cek. Yang pernah kita sita barangnya yang kita dapat, transaksinya di portal Ahmadiyah itu ditaruh ditutupin batu dan itu keambil langsung. Kemudian di kantor RW lapangan juga pernah. Nah, kemudian di DKI pun pohonnya juga pernah juga. Itu banyak transaksinya. Kita tidak pernah curiga bisa terjadi itu nanti di tempat tongkrongan anak-anak kita. Bisa jadi karena memang setelah kita belajar itu, misalnya naruhnya jam 10 nanti diambilnya bisa jam 1, nggak langsung diambil. Dan itu biasanya dipoto. Kalau dari pantauan CCTV itu dipoto, dikasih matchnya langsung dikirim, nanti berapa jam ada yang ambil, gitu. Sistemnya gitu sekarang. Oleh karena itu jangan sampai ada di wilayah kita warga RW 12 anak-anaknya yang bisa. Jangan. Oleh karena itu mari kita menjadi PR bersama, mari kita tuntaskan atau kita bersihkan hal-hal yang kayak begitu, karena memang akan mengganggu generasi muda wilayah kita RW 12. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kita ketat seperti ini nanti akan menjadi ingin dia bahwa tidak lagi wilayah produk. Untuk madrasah 1 itu adalah jalur-jalur yang bisa dipakai transaksi. Itu dia yang terkait dengan masalah narkoba. Karena memang dari hasil kemarin itu setelah kita lihat di job motornya banyak duit. Gitu. Tapi motornya bodong dengan identitas suratnya pun orangnya juga bodong juga. Disembunyiin gitu. Jadi kalau tangkap di depan itu seperti itu. Nah, kemudian satu lagi terkait dengan ini masuk komplainan di RT 3 yang sedang bangun juga bengkel. Ini masuk laporan juga ke saya yang memang sebelumnya baru sebatas koordinasi karena memang sudah izinnya langsung ke RT itu gitu. Makanya saya menyampaikan ke Bu RT ketika ada sesuatu di lingkungan dikoordinasikan dulu ke RW biar kita ambil keputusan secara bersama. Karena ini yang menjadi komplainan adalah kerjanya sampai malam. Itu. Sedangkan di sekitar itu ada yang sakit jantungan. Nah ini yang harus kita tegur karena memang dari awal saya sudah sampaikan tidak boleh menaruh di wilayah RW 12 sampai malam tujuannya. Sehingga mudah-mudahan nanti saya bisa ketemu sama mandornya karena awalnya agensi saya sudah berkoordinasi dengan PRT. Nah setelah ini saya dapat laporan ternyata beliau menyinggung masalah ke sana begitu. Jadi mudah-mudahan di wilayah RT 5 ini pengennya kondusif ya, jadinya semuanya ada Bu RT ketika ada sesuatu koordinasikan Bu RT. Nanti Bu RT biasanya yang telepon saya terus biasanya, ya Bu, itu terkait apa aja? Terkait dengan masalah
tentang akte waris itu saya sampaikan Bu RT. Kalau misalnya ada warga yang mau bikin akte waris, pastikan bahwa ini adalah ahli waris yang sah secara hukum, gitu. Artinya sah secara hukum adalah dari hasil pernikahan yang sah, gitu. Makanya banyak ada juga di warga RW 12, saya mendapatkan 2 kasus bahwa ahli warisnya 1 tidak mau tanda tangan, gitu. Sehingga di situ yang jumlahnya ada 5, cuma ada 4. Nah, kalau kita main tanda tangan aja, takut nanti jatuhnya disalah gitu, karena ada 1 ahli waris yang tidak tanda tangan, gitu. Jadi untuk kita lebih hati-hati lagi terkait dengan masalah di lingkungan. Tujuannya untuk supaya kita saling berkoordinasi satu sama lain antara pengurus dengan warga, seperti itu. Kemudian terkait dengan masalah portal, saya sampaikan lagi. Ini langsung saya sampaikan bahwa pembuatan portal itu penentuannya adalah berdasarkan hasil rapat semua para pengurus RT dari RT 1 sampai dengan RT 8 dengan perangkat lainnya, EKDR, keamanan, pegawai semuanya, sehingga keputusannya seperti itu, gitu. Untuk mengantisipasi tindakan kejahatan yang ada di wilayah RW 012, karena dari hasil pantauan CCTV setiap kejadian yang ada, karena biasanya kalau kejadian di wilayah RW 12 saya mempelajari akses keluar dan akses masuk terjadinya, gitu dari rekaman CCTV yang ada di wilayah RW 012. Nah, dari hasil pantauan kejadian-kejadian yang ada, ternyata masuknya ada yang dari Bunda Jaya, pintu utama, dan keluarnya ke Karonta. Kejadian di Bayatno yang saya pelajari adalah masuknya dari Bunda Jaya, pintu utama, keluarnya dari RT 8, kemudian ke belakang. Dari rekaman CCTV. Ya, terus kejadian-kejadian yang lain yang Pak Haji Rifai itu keluarnya ada yang ke Karonta. Kenapa? Karena dianggap jalur Karonta itu jam 11 malam masih buka, jam 12 malam masih buka. Dan ini dipelajari sama mereka. Ketika beraksi di wilayah RW 012 termasuk misalnya Bunda Jaya, sasarannya adalah jalan Bunda Jaya Selatan menjadi akses yang paling enak. Gitu. Kemudian keluarnya lagi melalui jalur mana? Jalur lapangan RW, lewat gangnya ke Cilumuk, keluar Madrasah 1. Itu yang sering saya dapatkan dari rekaman CCTV, karena di jalan Madrasah 1 CCTV RW 12 ada 3 titik yang saya pasang, yang ada di bawah Jeruna, kemudian di portal Bunda Jaya, kemudian di titik Ahmadiyah depan Pak Uni itu. Nah, dari pantauan itu keluarnya ke situ. Ada juga dari para ketua RT sepakat nih untuk RT 3, RT 6, RT 7 untuk dipersempit jalur, yaitu untuk yang tanjakan kantor RW sama Bunda Jaya Selatan. Tapi dengan catatan yang ditanjakan harus dibuka 1 kali 24 jam untuk mempersempit, sehingga security di wilayah RW 12 juga ditekankan lebih banyak masuk di dalam Bunda Jaya Selatan dan Bunda Jaya Timur. Karena itu akses keluar masuk di belakang, gitu Pak Teguh. Oleh karena itu makanya ditanjakan PAUD saya pasangin 1 CCTV yang mengarah ke RT 7 untuk membaca pintu masuk belakang. Termasuk yang di titik Bunda Jaya Timur juga saya pasangin, ada yang ke arah PAUD, ada yang ke arah Karonta. Nah, kalau yang di sini di depan itu saya pasangin pas pintu masuk, kalau kita masuk itu yang listrik ada yang CCTV itu 1 sekarang. Ini untuk membaca pergerakan pelaku membaca atau buka. Selain di belokan kiri kanan itu ada.
dengan 2 jalur berlawanan. Kemudian di Gapura pun ada itu. Itu semuanya sudah tersistem, meskipun itu tetap kita harus tetap waspada. Karena kemarin itu hari Jumat yang lalu itu kejadian ada orang mau nikah, kemudian motornya belum lunas mau dijual. COD-an akhirnya ketemu lah di samping Indomaret yang ada mie goreknya, orang itu baru di Indomaret. Nah kemudian akhirnya dia keliling lewat pasar 2 sama aku naik motor. Akhirnya sampai di turunan rumah saya, bahwa orang tersebut mengakunya warga Benda Jaya, sehingga orang yang mau jual motor itu percaya kalau yang bersangkutan warga Benda Jaya. Ternyata setelah ditungguin motornya gak balik-balik, Pak. Gitu. Pas hari Jumat, nah ini hati-hati modus seperti ini, karena dulu pernah kejadian itu transaksinya dituruninnya ibu-ibu di sini nih, di depan rumahnya Kiki. Dulu pernah dari Bintaro, transaksi handphone gitu. Nah oleh karena itu, untuk di lingkungan kita tetap waspada, meskipun ada keamanan, ada CCTV dan sebagainya, tetap kecurigaan kita harus waspadai. Karena memang pergerakan malam dengan pergerakan siang itu jauh berbeda. Malam itu lebih mudah membacanya daripada siang. Karena siang itu sulit kita membacanya keamanan. Karena ada yang namanya paket, tukang paket, ada yang Gojek, ada yang Grab, ada yang macam-macam. Sehingga banyaknya pergerakan orang, anggapan kita kalau tidak ada laporan, security biasanya tidak tertuju ke situ, karena dianggapnya Gojek aja. Ternyata sekarang orang modus kejahatan banyak yang menggunakan atribut itu, gitu. Seperti yang kejadian di Rawadomba, itu majikan dan pembantunya disekap. Nah itu saya mengantisipasi jangan sampai terjadi, terutama di siang hari, justru tingkat kerawanannya lebih tinggi daripada malam. Itu di komplek-komplek sasarannya, sehingga security saya sudah sampaikan per 1 jam harus laporan pagi, gitu. Jalur-jalur yang dikelilingi, baik itu melalui HP ataupun melalui pantauan CCTV ataupun yang keliling. Jadi sekali lagi buat warga RT 12 atas nama pengurus, atas nama keluarga, atas nama perangkat dan lain sebagainya, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam kepengurusan saya ini ada terdapat banyak kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak sengaja semuanya. Dan apabila warga juga semuanya, saya jauh sebelumnya udah maafin. Pokoknya kita harus saling maafkan semuanya. Kita punya tujuan, punya prinsip adalah bagaimana memajukan wilayah kita. RT 12 dan satu tadi saya pesan, ketika itu terjadi di satu lingkungan gitu Bu. Kalau lingkungan kita aman, maka akan mempengaruhi nilai aset wilayah. Gitu ya. Kalau lingkungan kita aman, nyaman, akan mempengaruhi nilai aset wilayah. Otomatis misalnya ketika ada warga yang mau jual rumah, nanti orang pasti akan tanya, apakah lingkungan itu aman atau tidak? Itu biasanya begitu. Nah, oleh karena itu ini yang harus kita jaga supaya wilayah Jaya ini akan menjadi orang yang aman, gitu. Karena ada petugas keamanannya, ada CCTV-nya, warganya juga positif, semuanya. Dan mudah-mudahan kita bisa membangun wilayah yang menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparannya. Untuk masalah narkoba ya, kalau untuk serok, foto, segala macam. Ada lagi, jadi kalau mungkin kita lihat di listrik ada tulisan sudah WC atau apa, tapi jika kita rasa ada di situ, berarti itu sudah narkoba juga. Jadi kalau itu tempel sudah WC, nanti orangnya akan diserok, ambil di situ. Itu aja dan seperti itu.
Lalu memang hingga kemarin tertangkap masih terbawa polsek ya Pak RW ya. Karena ini tidak ada surat-surat motor. Handphone juga nggak ada, jadi saya nggak bisa ngecek apakah dia sama dia atau dia polisi yang lain proses. Hingga selanjutnya yaitu diadakan doa oleh Bapak Haji Sumanda, dan setelah doa nanti kita akan bersalaman. Bapak-bapak berbaris menjalani ibu-ibu langsung lanjutkan ke hidangan. Untuk itu Pak Saudara kami tidak lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama memohon Subhanahu wa ta'ala. Semoga acara kami diberikan kesehatan dan keamanan lingkungan kita. Bagi yang beragama Islam kepada awal dengan membaca kitab, bagi yang beragama mohon berdoa jangan ala kulli niyatin salihah wa ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa rahmatan fil rizq wa tawbatan minal maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan minal maut. Allahumma hawwin alaina dhikra Allah wa ladzatan lana ma'al. Allahumma ya Rahman ya Ghafur. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal Allahumma ya Allah, saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang telah melaksanakan puasa dan Ramadan dan beribadah lainnya. Semoga apa yang telah dilaksanakan oleh iman dan kesalahan yang dimaafkan dan diberi kekuatan untuk meneruskan apa yang telah diperoleh dalam ibadah untuk kita melakukan secara istiqomah mengikuti peraturan kita. Sekiranya Ramadan yang adalah Ramadan yang terakhir, berilah kami satu rezeki kekuatan nafkah sebelum datang maut, dan kami berharap kepada Allah semoga kami dapat pertemukan kembali dengan Ramadan tahun berikutnya. Allahumma ya Allah, Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, kami berada di antara bimbingan dan pemberian orang tua mereka yang telah berada di alam kubur ya Allah. Berilah satu rahmat dan jadikanlah kuburnya satu taman-taman sorbang ya Allah, dan janganlah kuburnya diletakkan di pintu neraka. Dan
keimanan akan terus melaksanakan ibadah dan mendoakan anak cucunya dari orang yang soleh. Allahumma salim, Allahumma afina min bala'i dunya wa adzabil akhirah wa qina adzabil dunya wa adzabil akhirah. Allahumma salimna wa salim azwajana wa salim auladana wa salim dzurriyyatina wa salim amalana wa salim amalana min bala'i dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ya Allah, selamatkanlah kami dalam mengalami kehidupan hidup ini. Banyak penuh rintangan dan kamu banyak selamatkan jiwa kami. Selamatkan pula istri kami, selamatkan pula anak-anak kami dari ajakan-ajakan yang akan menjemputkan pada perbuatan jelek dan melanggar. Wasalim dzurriyyatina dan salim selamatkan anak cucu kami dan senantiasa mereka engkau dan jalanmu menjalankan agama Islam. Wasalim amalana, selamatkanlah harta benda kami yang kau dan kawan orang yang beriadah. Wasalim amalana dan selamatkanlah amal kami ya Allah dari rusaknya karena dia atau lainnya min mana dari balak dunia dan azab akhirat. Allahumma qi hajatna wa hasil maqasidana wa tahdir umurana umur dunia wal akhirah. Waqti bulunana wa qadr sayyidina min rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wal barakah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa a'inhu wa'fu anhu wa aqim lahu wa wasil mad'ahu wa ghfirhu bil ma'i wa sahih wal baradi wa naqihi min al-khataya kama Allahumma la tahrimna Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian acara inti untuk malam hari ini telah selesai kita laksanakan dari pembukaan, sambutan, membaca doa, lalu dilanjutkan dengan acara halal bihalalnya yaitu dengan bersalam-salaman. Diminta untuk para ulama, romaron, para sepuh, guru di depan dilanjutkan dengan yang muda-muda seperti saya. Untuk salaman kepada ibu-ibu. Jangan gede-gede. Langsung selesai salaman langsung ambil makan. Ya. Mohon.
Takut ya, yang bodoh belakangan ya. Wih, Ayo udah, kami bisa deh. dokumentasi. Yang muda mah belakangan ya Pak ya. Iya, yang muda mah belakangan. Ini ada ini kan, kelasnya. Ibu-ibu. Iya nggak? Kalian ya. Ini ada warga yang muda. Matiin. Oh, mau air baterai nih ya. Stop. 1, 2. Kasih ya. Oh, pakai nasi kan? Ya. Pas ada. Tangan mah tetap. Rekam tetap makan harus untuk kameramen susah nih makannya nih, pegang kamera ya kan? Nah, lagian udah matiin dulu. Janganlah sayang ini kan, kayak sini deh. Di mana ya? Ya lu makan aja dulu. Disayang ini kan momennya. Nah, foto. 1, 2, 1, 2. Sekali lagi 1. Oke, 1, 2. Oke.
Hah? Iya. Gimana mogok?
Blok B Taisir sama lagi depannya Denny. Blok C dari sini. Itu saya belum bisa. Oh iya, kemana Pak? Untuk mana? Ini ada namanya sama BA. Nambah tak? Waduh, buat nambah yang kedua buat Kita nambah rupuk ente. Kenapa harus disebut? 47. Berapa kit? Ada. 31. Ya, 31. Bu, yang mau ambil. Mbak. Dan tinggal berapa itu? Tinggal 3 lagi ya? Ayo, yang mau. Ayo, yang mau. Tak anak 3 kok ambil 1. Banyak yang kebagian, beli 2 lagi.
Iya, bocahnya kan 3. Udah. Jangan pada pulang dulu ya, foto bareng. Iya dong, wajib itu. 26. Masih ada 2 lagi 20. Bu. Iya. Cuci mulut. Satu lagi Nih, 17. nggak kebagian MC. Udah ya, habis Bu. ya. Duduk ah. Bisa nggak megangnya? Bisa, aman. Tapi masih berapa liter? Waduh, yang mentah tante. Ada emangnya Nih, bukan dan. Aku udah jeruk. Oh, udah. Yang jeruk yang masak. Ibu-ibu jauh soalnya. Kasihan. Ibu-ibu nggak bisa ngambil. Ada, sama ngambil. Caca, mau? Ambil aja mah itu, ambil. Ya. Jangan pulang dulu ya, ibu ya, sebelum penutupan. Minta foto bareng. Ya. Buat kenang-kenangan, foto bareng. Bu, tambah lagi, Bu, biar kenyang. Ambil lagi. Nah, ini baru. Nah, jangan malu-malu. Sayang, nggak ada yang makan ntar. Ambil, Bu, biar kenyang. Mbak. Terima kasih. Iya, lagi nih. Selagi banyak. Besok nggak ada lagi. Iya, besok nggak ada lagi udah. Kita ambil piringnya. Gile lu. Berganti tinggal kecil ini mah. Berarti cuci mulut. Oh, udah. Ibu. Iya. Bu. Nah. Ibu, ambil lagi, Bu. Semangkanya nyobain. Nah. Mbak. Boleh ngambil 2 kalau yang kecil-kecil mah boleh 2. Rajin banget. Iya, di sana nggak ada yang ngambil, saya nggak ada yang makan kan? Ambil 2 Bu dokter. Ini masih belum udah. Mau? Pak, ya, Pak, makan Pak. Silakan Pak. Ya, di situ. Lu kenapa Nembak. jangan sore kan? Pak, semangka. Di Batu juga saya masukin sama Kalau saya seperti ngobrol sama dia, hari sebelum kenapa? Kalau saya sih, saya nggak jawab.
Ya. Ya. Mau keluar? Ya. Dia ngerokok sih. Enggak. Oh enggak. Iya. Kan jarang dokter. Hah? Kan jarang dokter. Oh iya. Itu nyala terus itu. Iya. Sampai selesai kan. Baterainya ada. Ada banyak. Karena nggak pernah. Ya. Gimana? Caranya? Set naker. Oh, Kecil sekarang udah. di Moi. Di Moi. Di sana. Iya, mau ke Indonesia. Oh, kos di sana. Enggak, pulang pergi buat motor. Yang di Jakarta. Boleh pulang ke lawan. Jangan pada pulang dulu. Iya. Lo ngapain di luar? Ini. Ayo Pak, kita foto dulu ya Pak. Gelap berita, sini aja. Ya. Memang. Mudah-mudahan ya, Duduk yang kuat dulu ya. Pakai umurnya. Jadi kan strong. Yuk, ibu-ibu bangun Bu. Sini Bu. Ini Bu, makan dulu. Jangan bubar. Bu. Ayo bangun. Ayo bangun deh. Ada mana tadi? Tak bisa buru udah makan selesai. Gimana? Itu dulu kali ya. Tarik ke sana. Tarik ke sana. Tarik ke sana. Handphone siapa tuh? Nah, bertahan.
Oh iya. Apa nanti bisa? Kalau motonya pencet yang ini aja nih, yang bawah yang kecil. Kalau begini biar jalan aja sambil video, ya. Sambil video. Ntar pas foto pencet ini, cekrek. Ya. Jangan yang ini mati videonya. Oh, yang tadi cekrek. Keren ya? Iya, cekrek tuh. Yang banyak ya, biar yang banyak. Ini kayaknya Mas. Dari sini. Iya, yang banyak pencetnya, cepet entar nih. Biar dapat semua. Terus yang belakang. Masih jauh ya? Nah, pokoknya ntar pas dapat semua aja ya. Kelihatan kok tuh. Botak. Aldi. Dia botak. Odi di mana lo, Di? Lu sono. Ibaratnya ke sana. Lu botak kan ikut. Ya ikutlah semua. Semuanya ikut. Makan bener. Yuk. Dapat kok, bagus semua. Bisa dapat ya? Iya. Umi. Ayo udah siap belum? 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Gak kelihatan yang ada. Gak kelihatan. Itu. Ayo udah belum? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi. Ya.